Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengukur tegangan DC atau tegangan searah dengan menggunakan alat ukur yang sering disebut dengan multimeter atau biasa juga disebut dengan avometer. Di sini sudah saya siapkan beberapa sumber tegangan DC atau sumber tegangan searah, yaitu berupa baterai, di mana kita tahu baterai yang berukuran kecil seperti ini memiliki tegangan sebesar 1,5 volt. Dalam pengukuran tegangan DC, kita perlu berhati-hati dalam peletakan probe yang berwarna merah dan probe yang berwarna hitam apabila kita mengukur tegangan DC dengan menggunakan avometer analog seperti ini. Kenapa? Karena pada sumber tegangan DC memiliki kutub positif dan juga kutub negatif. Untuk itu kita tidak boleh meletakkan probe terbalik yang seharusnya terhubung ke positif malah dihubungkan ke negatif atau sebaliknya. Tentu akan berakibat kerusakan pada alat ukur multimeter. Untuk mengetahui di mana letak kutub positif dan letak kutub negatif baterai, bisa kita perhatikan pada bagian bodi baterai. Contohnya baterai seperti ini yang berukuran size AA. Jika kita perhatikan di salah satu ujungnya, ujung yang atas atau ujung yang bawah, itu pasti ada tanda positif atau negatif. Jika kita perhatikan di sini, yang bagian ini, sebentar saya perjelas supaya kelihatan. Oke. Nah, jika kita perhatikan, di situ tertera tanda positif menandakan bahwa kutub yang atas ini adalah kutub positif. Sedangkan di bagian bawah bertanda negatif yang menandakan bahwa bagian bawah ini adalah kutub dari kutub negatif baterai. Untuk itu dalam pengukuran sumber tegangan DC jangan terbalik dalam menempelkan probe daripada avometer. Untuk kutub yang positif harus kita tempelkan dengan probe yang berwarna merah. Sedangkan untuk kutub yang negatif harus kita tempelkan dengan probe yang berwarna hitam, ya. Jadi jangan sampai terbalik antara meletakkan probe yang warna merah dan probe yang warna hitam. Jadi harus disesuaikan dengan kutubnya karena kita mengukur tegangan searah atau tegangan DC. Apa yang akan terjadi apabila kita salah meletakkan probe-nya? Tentunya akan merusak daripada alat ukur kita, yaitu multimeter atau avometer apabila kita salah meletakkan probe pada saat pengukuran tegangan DC. Selanjutnya, langkah-langkah bagaimana kita akan mengukur tegangan dari suatu sumber tegangan DC, yaitu baterai. Seperti yang kita ketahui bahwa baterai seperti ini memiliki tegangan sebesar 1,5. Ini bisa kita perhatikan pada bodinya baterai. Jika kita perhatikan ada keterangan besar tegangan yang dihasilkan oleh sebuah baterai. Nah, saya perbesar, sebentar saya perjelas. Nah, oh maaf terbalik. Nah, jika kita perhatikan di sini, di situ ada keterangan ukuran, yaitu baterai ini memiliki ukuran size-nya adalah AA dengan tegangan sebesar 1,5 volt. Jadi baterai ini untuk satu baterai seperti ini itu memiliki tegangan sebesar 1,5 volt. Baiklah, selanjutnya kita mengukur tegangan baterai yang sudah kita siapkan tadi, yaitu ini, yang mana satu buah baterai ini memiliki tegangan sebesar 1,5 volt. Langkah pertama,
selektornya ini harus kita geser ya, kita letakkan di batas ukur 2,5 dCV. Maksud daripada selektor kalau kita letakkan di sini adalah avometer ini akan kita fungsikan untuk mengukur tegangan DC volt dengan batas maksimum 2,5. Karena satu buah baterai ini tegangannya 1,5, berarti tentunya akan aman apabila batas ukurnya kita letakkan di posisi 2,5. Karena dia hanya mampu maksimum membaca atau mengukur tegangan 2,5 volt. Namun apabila selektornya misalkan kita letakkan di sini, maka akan mengakibatkan kerusakan pada avometer. Kenapa? Karena tegangan yang kita ukur, tegangan baterai yang kita ukur ini adalah 1,5 volt. Sedangkan avometer ini kita setting di pengukuran batas maksimumnya adalah 0,25 volt. Jadi avometer ini maksimum hanya bisa mengukur tegangan 0,25 volt kalau seandainya selektornya kita letakkan di posisi 0,25. Kita gunakan untuk mengukur tegangan baterai yang memiliki tegangan sebesar 1,5. Tentunya avometer ini akan mengalami kerusakan. Untuk itu, apabila kita mengukur tegangan baterai, satu buah baterai seperti ini yang memiliki tegangan 1,5, maka batas ukurnya kita letakkan di posisi 2,5 volt. Dengan tujuan avometer ini bisa mengukur tegangan DC volt dengan batas maksimum 2,5. Pertanyaannya, apakah boleh saya letakkan di selektor 10, 50, 250, atau 1000? Boleh. Namun, tentunya nanti pembacaan jangkauannya akan kurang presisi. Untuk itu, kita harus meletakkan batas ukur ini paling tidak di atas tegangan yang akan kita ukur, namun tidak terlalu jauh ringnya. Paham ya maksud saya? Contoh, baterai 1,5 volt ini saya letakkan di posisi batas ukur 2,5. Tentunya avometer ini akan masih mampu untuk mengukur tegangan 1,5. Kenapa? Karena batas maksimumnya adalah 2,5. Kalau saya letakkan di 10, tentunya avometer ini juga bisa masih mampu. Namun, ringnya terlalu jauh. Untuk itu, dalam pengukuran tegangan, pastikan dulu batas ukurnya. Sesuaikan batas ukurnya. Jangan sampai batas ukurnya ini berada di bawah tegangan baterai yang akan diukur. Contoh, batas ukurnya saya letakkan di posisi 0,25 volt. Ya, batas ukurnya ini, selektornya ini saya posisikan di 0,25 volt DC. Saya gunakan untuk mengukur tegangan baterai seperti ini yang memiliki tegangan 1,5. Tentunya avometer ini akan mengalami kerusakan. Kenapa? Karena saat ini avometer disetting untuk mengukur tegangan maksimum 0,25 volt. Yang diukur 1,5. Tentunya avometer ini nanti akan mengalami kerusakan. Begitu. Baiklah, kita coba praktekkan pengukuran tegangan baterai ya. Jadi jangan lupa untuk selalu memastikan atau meletakkan batas ukur pada selektor switch avometer. Karena kita akan mengukur tegangan DC, kita letakkan di batas ukur 2,5 ya, karena tegangan baterai adalah 1,5. Kita coba ini, jika diperhatikan, untuk yang bagian atas ini adalah kutub positifnya, dan yang bagian bawah ini adalah negatifnya. Jangan sampai terbalik untuk meletakkan probe yang warna merah pada avometer dengan probe yang warna hitam. Jadi yang positif kita hubungkan dengan kutub positif ya. Jadi pada probe yang berwarna merah kita hubungkan ke positif avometer. Nah, sebentar. Kemudian yang negatifnya, probe warna hitam kita hubungkan ke negatifnya baterai. Nah, ini agak susah ya karena saya megang sendiri. Jadi ini kita ukur, maka nanti jarum akan bergerak. Oke, kita coba lagi. Nah, seperti itu. Jarum akan bergerak menunjukkan suatu besaran skala dari tegangan yang kita ukur. Baik, sebentar saya perjelas ya gambarnya. Sebentar.
Oke, saya perbesar. Oke, kita lihat baterai yang akan kita ukur. Menunjukkan di besaran berapa volt pada avometer. Oke, jika kita perhatikan di situ, untuk pembacaan skala tegangan, yang dibaca adalah skala garis yang kedua dari atas ya. Jadi bukan skala garis yang berwarna oranye. Kalau skala garis yang berwarna oranye itu adalah skala untuk pengukuran hambatan, sedangkan untuk pengukuran tegangan dan arus itu skala garisnya yang nomor 2 dari atas. Jika saya tunjuk ini ya. Nah, ini adalah skala garis untuk pengukuran tegangan dan arus. Di sini sudah ada keterangannya V strip A, berarti volt dan ampere untuk skala garis pengukuran arus. Sedangkan skala garis yang atas yang berwarna oranye ini adalah skala garis untuk pengukuran hambatan. Jadi kita tidak perlu bingung apabila avometer sudah kita setting untuk mengukur tegangan, maka anggap saja skala garis yang atas ini dan skala garis yang ada di bawah ini jangan diperhatikan. Karena saat ini kita mengukur tegangan, maka skala garis yang cukup kita perhatikan adalah ini, yang nomor 2 dari atas. Nah, ini. Sedangkan angka-angkanya yang kita perhatikan itu adalah angka yang 250, 50, 10, kemudian 248, kemudian 150, 36, dan seterusnya. Untuk cara pembacaannya nanti akan saya jelaskan. Kita coba dulu pengukuran tegangan baterai ya. Nah, jika diperhatikan di situ, dia menunjuk di angka 150, maaf, 160, di angka 160 ya. Jadi gini cara pembacaannya. Kalau kita menggunakan angka yang urutan 250, 200, 150, 100, kemudian 50 dan 0 itu juga boleh. Kita menggunakan urutan angka yang 50, 40, 30, 20 juga boleh. Atau kita pakai angka yang bawah 10, 8, 6, 4 juga boleh. Jadi skala garisnya sama ini, tapi urutan angkanya berbeda-beda. Kita pilih salah satu aja. Kita pilih angka yang mentoknya 10, atau kita pilih yang angka mentoknya 50, atau kita pilih angka yang mentoknya 250. Terserah, pada dasarnya nanti hasil pengukurannya akan sama. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan seperti ini. Contoh, saat ini jarumnya menunjuk di situ ya. Kalau kita pakai urutan angka yang 250, 200, 150, 100, maka jarumnya itu menunjuk di besaran sekitar 160 ya. Jadi ini 150, kemudian di sini 200, berarti kan tengah-tengah ini adalah 175. Berarti ini 150, kemudian kecil ini 155, 160, 165, 170, dan ini agak lebih panjang nilainya 175. Tadi jarumnya nunjuk di sini ya. Berarti nilainya adalah 150, 155, 160. Berarti nilainya adalah 160. Jadi dia menunjuk di besaran angka 160. Apakah tegangannya berarti 160 volt? Tidak, tegangannya bukan 160 volt. Karena di sini jika kita perhatikan, batas ukurnya adalah 2,5. Ya, jadi batas ukurnya adalah 2,5. Maksimumnya adalah 2,5 volt. Sedangkan kita memakai angka 250. Berarti harus kita samakan. 250 ini supaya bisa bernilai 2,5 harus dibagi berapa? 250 ini, mentoknya 250 ini, supaya bisa nilainya sama mentok seperti 2,5, berarti hasil penunjukannya harus dibagi berapa? 250 harus dibagi berapa? Ada 2,5. 250 harus dibagi 100 supaya nilainya sama seperti batas ukurnya adalah 2,5. Berarti
Ketika dia menunjuk di besaran angka 160, itu belum hasil pengukurannya. Itu adalah hasil penunjukannya. Hasil penunjukannya 160, berarti hasil pengukurannya adalah 160 dibagi 100, yaitu 1,6. Kenapa kok dibagi 100? Iya, karena di sini mentoknya adalah 250. Sedangkan avometer ini batas ukurnya kita setting mentoknya adalah maksimalnya adalah 2,5. Berarti 250 ini harus dibagi berapa supaya menjadi 2,5? Harus dibagi 100. Berarti kalau kita menggunakan urutan angka yang 250, 200, 150, 100, maka hasil penunjukan jarumnya harus dibagi 100. Karena dia tadi menunjuk di sini, yaitu yang bernilai 160, maka 160 dibagi 100 adalah 1,6. Bagaimana kalau seandainya saya menggunakan urutan angka yang 50, 40, 30, apakah boleh? Boleh. Tapi nanti hasil penunjukannya harus dibagi. Harus dibagi berapa? Bukan lagi dibagi 100, tapi karena di sini mentoknya kalau kita pakai angka 50, sedangkan batas ukurnya di sini adalah 2,5, 50 dibagi berapa ada 2,5? 50 dibagi berapa ada 2,5? 50 dibagi 20, itu nilainya adalah 2,5. Berarti kalau begitu, kalau kita menggunakan urutan angka yang 50, 40, 30, 20, maka hasil penunjukannya harus kita bagi dengan angka 20. Contoh, dia tadi nunjuk di sini ya, 2 ini di sini. Nah, di sini. Berarti kalau ini nilainya 30, kemudian di sini 40, berarti tengah-tengah adalah 35. Ya, 35 berarti kalau begitu ini 30, 31, 32. Berarti dia nunjuk di nilai 32. 32 dibagi 20 nilainya 1,6. Dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwa apabila kita menunjukkan menggunakan angka yang urutannya yang 250, 200, 150, berarti hasil penunjukannya harus dibagi 100. Sedangkan angka yang kita menggunakan angka yang urutannya 50, 40, 30 itu harus dibagi 20. Berarti meskipun kita menggunakan deretan angka yang berbeda, tentunya akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Ketika kita menggunakan yang deretan yang besar, 150, 200, di sini nilainya 160, ya, dibagi 100 hasilnya adalah 1,6. Kalau kita menggunakan angka yang 30, 40, 50 ini, di sini tadi nilainya adalah 32. Jadi ini 30, 31, 32. 32 kita bagi 20, hasilnya 1,6. Disimpulkan, kesimpulannya hasil pengukurannya sama meskipun kita menggunakan skala yang berbeda, gitu ya. Coba kalau misalkan 10, apakah sama? Sama. Coba kita perhatikan. Di sini adalah angka 6, berarti ini nilai yang tebal ini nilainya 6. Di sini ada angka 8, di sini 8, berarti tengah-tengah adalah 7. Berarti kalau begitu, kalau kita menggunakan angka yang deretannya mentoknya 10, sedangkan skalanya ini 2,5, 10 dibagi berapa? Ada 2,5, 10 dibagi 4. Berarti nanti hasil pengukurannya kalau kita menggunakan urutan yang 10, 8, 6, hasil penunjukannya itu harus dibagi 4. Coba kita perhatikan, di sini 6, di sini 8, di sini 7. Berarti ini 6, kemudian 6,2, kemudian di sini adalah 6,4, ya, 6,4, 6,6, 6,8, kemudian tuh 7. Dia nunjuk di sini tadi jarumnya kan, ya, nunjuk di sini. Berarti nilainya adalah 6,4. 6,4 dibagi 4 hasilnya juga sama, yaitu 1,6. Begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan gambar.
Baik, selanjutnya kita coba melakukan pengukuran tegangan baterai, tapi jumlahnya bukan satu baterai, melainkan nanti ada 3 buah baterai. Secara logika, kalau satu baterai nilainya 1,5, berarti kalau 3 baterai nilainya adalah 4,5 volt. Contoh, saya mempunyai 3 buah baterai yang saya sudah letakkan posisinya seperti ini ya. Jika kita perhatikan di sini, nah, sebentar saya fokuskan. Nah, itu jika kita perhatikan di situ di salah satu ujungnya ini tandanya positif ya. Kemudian ini tandanya negatif. Jadi baterai ini dirangkai secara seri. Jika kalian perhatikan di sini, ini jika kita perhatikan di sini, ini ada seperti plat ya. Berarti kutub negatifnya baterai ini itu terhubung dengan kutub positifnya baterai yang ini. Kemudian di sini ada plat lagi, ini terhubung di sini. Jadi ini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Jadi baterai ini di seri. Apabila baterai ini di seri, di mana satu baterai itu 1,5, kalau di seri maka tegangannya akan menjadi 4,5 volt ya secara logika. Jadi nanti probe yang warna merah positifnya avometer ini ya, positifnya avometer ini nanti saya letakkan di sini, kemudian probe negatifnya akan saya letakkan di sini untuk mengukur tegangan total dari 3 buah baterai ini ada berapa volt. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum melakukan mengukur tegangan 3 buah baterai tadi, kita ubah dulu selektornya ya. Karena tadi logikanya 3 buah baterai ini mempunyai tegangan 4,5. Kita tidak boleh meletakkan selektor batas ukurnya ini pada posisi 2,5 dCV. Kenapa? Karena batas ukur maksimumnya dia hanya bisa mengukur sampai 2,5 volt. Yang nantinya akan kita gunakan untuk mengukur tegangan 4,5 volt, tentunya akan mengalami kerusakan avometernya ini. Jadi selektornya ini harus kita ubah dulu menjadi batas ukurnya menjadi 10. Maksudnya berarti sekarang avometer ini kita fungsikan untuk mengukur tegangan DC dengan batas maksimum 10 volt. Sumber tegangan yang kita ukur adalah 4,5, dia maksimum 10, tentunya masih aman itu ya. Tapi kalau kita letakkan di posisi 2,5 maka akan mengalami kerusakan avometernya. Karena maksimumnya dia hanya bisa mengukur 2,5 volt, kita paksakan untuk mengukur tegangan baterai yang disusun secara seri ini totalnya adalah 4,5. Tentunya dia akan mengalami kerusakan. Jadi saya ubah dulu selektornya ke posisi batas ukur 10 volt DC. Kita coba ya. Oke. Jadi sebentar. Nah, ini saya coba positifnya saya hubungkan di sini. Kemudian ini negatifnya. Nah, jika kita perhatikan arah pergerakan jarumnya, nah seperti itu ya. Seperti itu. Kita tinggal membacanya berapa volt. Oke, sebentar saya zoom dulu supaya lebih jelas. Oke, bentar. Oke, saya hubungkan probe-nya ini ke positifnya baterai, kemudian negatifnya saya hubungkan ke negatifnya baterai yang sudah dirangkai secara seri tadi. Nah, jika kita perhatikan di situ, jarum menunjuk di besaran angka 100 100, kalau itu 100 tengah-tengah 125 berarti itu menunjuk di besaran angka 105 ya. Oke, tadi dia yang nunjuk jarum di sini ya. Kalau kita menggunakan deretan angka yang atas yaitu yang 50, 100, 150, 200, 250. Berarti kalau di sini 100, dia tadi nunjuk di sini ya. Ini 100, kemudian ini 150, berarti yang tengah-tengah ini adalah 125. Berarti ini 100, 105, 110, 115,
120, 125. Dia tadi nunjuk di sini ya. Coba saya ukur lagi. Oke, dia nunjuk di sini. Berarti nilainya hasil penunjukannya adalah 105. Ingat, 105 ini belum merupakan hasil pengukuran. Kenapa? Karena harus dibagi dengan batas ukurnya. Di sini batas ukurnya 10. Nah, 250 ini ya, ini mentoknya dia 250. Kalau tadi kita pakai deretan angka yang atas, yaitu yang 250, 250, dan seterusnya, berarti 250 ini harus dibagi berapa supaya menjadi 10? 250 ini harus dibagi menjadi dibagi dengan angka 25. Supaya apa? Supaya hasilnya seperti batas ukur yang kita setting, yaitu 10. Jadi kalau kita menggunakan deretan angka yang atas, maka 250 ini harus dibagi 25. Dia tadi nunjuk di angka 105, maka harus kita bagi dengan angka 25. Tentunya hal seperti ini menyulitkan ya. Kita harus membagi dengan angka-angka yang sulit untuk dihitung secara mudah. Jadi untuk itu saya sarankan kalau seandainya kita menggunakan batas ukur 10, kita pakai aja urutan angka yang 10, 8, 6, 4. Kenapa? Karena ini batas ukurnya angkanya yang kita pakai 10, sedangkan di sini batas ukurnya juga 10. Berarti kan sudah sesuai, berarti tidak perlu dibagi atau dikali. Sedangkan kalau kita menggunakan angka yang 250, 200, maka harus kita bagi dulu hasil penunjukannya nanti. Jadi cukup merepotkan. Untuk itu saran saya, apabila kita menggunakan batas ukur 10, gunakanlah angka yang sudah ada mentok di sini 10, jadi tidak perlu dibagi atau dikali. Bagaimana kalau misalkan tadi skalanya saya pakai 2,5, di sini nggak ada angka 2,5, ya carilah angka yang mudah untuk dibagi. Pakailah angka 250, tapi nanti hasil penunjukannya harus dibagi 100. Jadi saran saya carilah angka yang mudah untuk dihitung. Kalau misalkan saya pakai 50, ya sudah pakailah deretan angka yang 50, 40, 30, 20, dan seterusnya. Tidak perlu dibagi atau dikali. Kalau saya pakai yang batas ukur 250 seperti ini, ya pakailah angka deretan angka yang 250, 200, 150, dan seterusnya. Jadi tidak perlu dibagi atau dikali. Kalau misalkan saya pakai batas ukur 1000, di sini nggak ada angka 1000. Carilah angka yang mudah untuk dikalikan. Contoh misalkan saya pakai deretan angka 10. Berarti nanti 10 dikali berapa? Harus ada 1000 dikali 100. Berarti nanti hasil penunjukannya harus dikalikan 100. Emangnya nggak boleh kalau pakai 250? Boleh. Tapi nanti hasil penunjukannya jangan dikalikan 100 lagi. Tapi 250 dikalikan 4. Kenapa? 250 dikali 4 kan sama dengan 1000. Berarti nanti hasil penunjukannya, kalau kita menggunakan angka yang 250, 200, 150, berarti nanti hasil penunjukannya harus dikalikan 4. Jadi intinya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke topik utama tadi, yaitu mengukur tegangan 3 buah baterai yang dirangkai secara seri ya. Jadi batas ukurnya saya letakkan di 10, dia nunjuk di eh, dia nunjuk jarumnya nunjuk di angka itu ya 100. Oke, di sini tadi. Oke, dia nunjuk angka di sini ya. Nah, karena saya pakai batas ukur 10, lebih mudahnya saya pakai deretan angka yang 10, 8, 6, 4. Kalau misalkan di sini nilainya 4, kemudian di sini garis ini nilainya 6, berarti tengah-tengah kan 5. Berarti kalau begitu ini 4, ini 4, ini 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5. Sedangkan jarumnya nunjuk di sini, berarti nilainya adalah 4,2. Berarti hasil pengukuran yang barusan saya lakukan nilainya adalah 4,2 volt. Apakah perlu dibagi atau dikali? Tidak, karena batas ukurnya sudah sesuai ya. Di sini batas ukurnya 10, saya menggunakan skala angka yang bawah 10. Jadi nggak perlu dibagi atau dikali.
Kalau kita menggunakan deretan angka yang atas, yang 50, 250, berarti harus kita bagi dulu untuk menyesuaikan batas ukurnya sama dengan 10. Jadi carilah angka yang deretan angka yang mudah untuk dihitung atau bila perlu tidak perlu dikali atau dibagi apabila batas ukurnya sudah sama. Baik, saya rasa cukup demikian. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan gambar pada part video yang paling terakhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.